Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel ISTP, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini, aku mau berbagi video tentang soal PPG, khususnya untuk kompetensi pedagogik guru kelas SD tahun 2022. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan dulu subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Kita mulai di soal yang pertama. Seorang guru akan membahas materi pembelajaran tentang binatang reptil dalam pembelajaran IPA dengan mengajak siswa mengunjungi kebun binatang agar siswa dapat melihat langsung berbagai jenis binatang reptil. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode mengajar adalah A. Karakteristik siswa, B. Karakteristik materi pelajaran, C. Kemampuan guru, D. Kemampuan siswa, atau E. Kondisi kelas. Pada proses pembelajaran itu dapat dilaksanakan di luar sekolah ya, untuk melihat secara langsung terkait materi yang ada di buku teks. Nah, sehingga siswa itu tidak hanya membayangkan materi yang diajarkan. Nah, hal ini berarti pemilihan metode mengajar ini mengikuti dari karakteristik materi pelajaran. Jawabannya adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang guru akan mengajar kelas 10 IPS materi mengenai batuan yang ada di bumi. Guru tersebut kemudian berusaha untuk memberikan pengajaran agar siswanya tidak hanya membayangkan mengenai jenis-jenis batuan, baik struktur, morfologi, maupun aspek lain dari batuan. Dengan pertimbangan ini, maka guru tersebut mengajak peserta didik mengunjungi suatu museum batuan yang kebetulan terletak di kota tempat sekolah mereka berada. Hal ini juga ditujukan agar siswa dapat memperluas pengetahuan yang selanjutnya siswa akan membuat laporan dan mendiskusikan serta membukukan hasil kunjungan tersebut dengan didampingi oleh guru tersebut. Dari ilustrasi di atas, maka metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Metode eksperimental, B. Metode study tour, C. Metode penugasan, D. Metode tutorial, atau E. Metode simulasi. Dengan mengunjungi museum batuan, sudah jelas bahwa metode yang berlangsung adalah metode study tour atau karya wisata mengunjungi suatu lokasi. Nah, hal ini bertujuan agar siswa dapat mengetahui dengan nyata terkait dengan materi yang diajarkan di kelas maupun yang ada di buku teks siswa. Jawabannya adalah opsi B, metode study tour. Soal nomor 3. Seorang guru kelas 5 SD sedang membimbing beberapa siswanya untuk mengikuti seleksi Olimpiade Sains Nasional tingkat kota. Pendalaman materi yang dilakukan lebih banyak memahami konsep yang komprehensif serta implementasi soal HOTS dan membutuhkan nalar yang sangat tinggi. Hal ini membuat guru tersebut berpikir melakukan metode pembelajaran yang tepat agar dalam waktu yang tidak begitu lama, namun siswa dapat menguasai konsep dan mengerjakan latihan soal yang ada. Dari situasi dan kondisi yang ada, maka yang dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Melakukan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi, kemudian siswanya berusaha mengkonstruksi sendiri dengan melihat berbagai sumber yang ada, lalu menyimpulkan sendiri konsepnya. Kemudian diadakan tanya jawab dan kuis. B. Melakukan model pembelajaran langsung dengan metode ceramah, tutorial, dan drilling di mana siswa diarahkan untuk langsung diberikan beberapa konsep materi dan Pak Widodo sebagai tutor melatih siswanya implementasi soal-soal yang ada. Lalu seiring berjalannya pembelajaran juga diadakan tanya jawab. C. Melakukan model pembelajaran jigsaw
di mana metode yang dilakukan adalah dengan diskusi dan presentasi. Siswa yang terpilih ini dibagi ke dalam beberapa kelompok, kemudian diarahkan untuk berdiskusi dan nantinya akan ada kelompok ahli. Diakhiri dengan penentuan kesimpulan dan pemberian kuis. D. Melakukan model pembelajaran project-based learning dengan metode pengamatan dan penugasan di mana siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian mereka diberikan submateri yang berbeda-beda sehingga mereka akan merencanakan dan menjadwal penugasan ini. Setelah itu ada sesi pelaporan tugas dan di akhir refleksi sebelum berangkat seleksi lomba. Atau E. Melakukan model pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi. Kemudian siswanya melakukan diskusi dengan teman-temannya lain, lalu menyimpulkan sendiri konsepnya. Setelah itu dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempresentasikan materi yang telah dipelajari. Dan di akhir dengan kuis untuk mengukur hasil pemahaman materinya. Nah, dari ilustrasi tadi di atas, yakni sedang ada pembinaan untuk OSN dan juga butuh waktu yang tidak lama. Maka, metode yang paling tepat untuk mengajar siswa-siswa ini adalah dengan ceramah, tutorial, dan drilling. Nah, ceramah yakni guru menjelaskan materi atau konsep keseluruhan dengan langsung dan komprehensif. Kemudian tutorial yakni guru bertindak sebagai tutor ataupun mentor yang membahas soal-soal implementatif atau HOTS ini. Selain itu, perlu adanya drilling atau penekanan yang berulang agar siswanya dapat paham dengan waktu relatif yang lebih singkat. Maka jawabannya adalah opsi B. Kita lanjut soal yang keempat. Suatu metode pembelajaran di mana guru lebih mengedepankan peran sebagai seorang mentor. Dalam metode ini, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk kemudian memberikan suatu tugas tertentu, seperti eksperimen, pengamatan, atau menciptakan suatu produk. Jadi lebih mengedepankan peran guru pada pengetahuan prosedural. Maka metode ini adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Karya wisata, D. Ceramah, atau E. Ekspositori. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Demonstrasi. Jadi simulasi atau demonstrasi ini guru itu menjelaskan terkait pengetahuan prosedural kepada siswa untuk menggunakan atau mencoba sesuatu maupun memperagakan peran. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Kegiatan yang dilakukan guru pada tahap kesimpulan dalam pembelajaran yang menerapkan metode tanya jawab adalah A. Meminta siswa melaporkan hasil pengerjaan tugas yang diberikan, B. Menanggapi kesimpulan sementara yang dihasilkan setiap kelompok, C. Menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat, D. Menyimpulkan materi pelajaran yang telah dibahas atau dibandingkan, atau E. Meminta pendapat dari siswa terkait materi yang dibahas saat itu. Pada tahap kesimpulan, pada metode tanya jawab, maka guru itu harus dapat memberikan simpulan penutup yang paling tepat dari berbagai simpulan yang ada dari berbagai siswa. Dalam arti lain, guru mengelaborasi kesimpulan dari materi yang ada. Jawabannya adalah opsi C, menyimpulkan jawaban pertanyaan yang paling tepat. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jika bermanfaat silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Salam sehat dan juga selalu semangat ya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.